Coba kita lihat pemindah. Bukan ya. Tadi saya udah sudah ganti ininya. PPT-nya terlihat. Sudah, Bu. Oke, ya. Materi kita kali ini tentang membuat analisis dan kesimpulan yang diperlukan dalam proyek. Jadi intinya ini adalah kalian membuat bagaimana membuat sebuah analisis, ya. Terkadang mahasiswa itu bilangnya, alah gampang analisis, cuma analisis aja. Tapi sejalan ternyata setelah diperiksa itu yang kalian lakukan itu bukan analisis, tapi hanya menampilkan data-data existing saja. Nanti kita akan lihat ya, bagaimana seharusnya itu analisis dilakukan. Apa aja sih Bu yang harus dianalisis? Terus itu tuh analisis gunanya untuk apa? Akhirnya bagaimana? Kan seperti itu ya. Jadi kita akan lihat. Nah, biasanya dalam membuat analisis ini ada beberapa komponen yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan. Ya. Jadi istilahnya kalau kita mau membuat analisis, kita bisa mengelompokkan beberapa kegiatan, ya kan, beberapa syarat-syarat, terus kira-kira mau tujuannya kita mau ngapain sih membuat analisis itu, kita mau mencari apa di dalam site kita. Nah itu sebenarnya terjadi ya, terulang di setiap tugas studio kalian sebenarnya. Jadi kalau kita mau membuat analisis ya, apalagi yang terkait dengan ruang, biasanya kita pertama itu harus menentukan setiap kelompok ruang sesuai urgensi dan keterkaitannya dengan fungsi dan karakteristik kegiatan di dalamnya. Ingat ya, karena kita arsitek, pasti kita akan selalu berhubungan dengan ruang. Bukan hanya ruang ya, arsitek itu biasanya berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan. Aktivitas atau kegiatan itu selalu terhubung atau selalu membutuhkan yang namanya wadah untuk melakukan aktivitas atau kegiatan tersebut. Wadah atau tempat untuk memenuhi aktivitas atau kegiatan tersebut itu kita namakan ruang. Jadi kalau kalian besok membuat kerja praktek, kalau kalian besok membuat penelitian arsitektur, tidak ada tulisan ruangnya atau tidak ada makna ruangnya atau tidak ada ruangnya, yaitu bukan arsitektur berarti. Ya. Kan kalau yang kemarin penjelasan itu, kalian pada saat menganalisis, pada saat mensurvei atau mengumpulkan data, itu kan ada data-data tentang penghuni, ada data-data tentang aktivitas. Nah, biasanya kita akan melihat dalam sebuah rencana, dalam sebuah proses perancangan, itu selalu ada, kita mau buat apa sih? Misalnya kita mau membuat restoran. Kalau kita mau membuat restoran, ya berarti kita harus tahu kegiatan utamanya apa. Kan begitu, ya. Oh, ternyata kegiatan utamanya itu makan. Jelas namanya restoran. Makan itu bisa kita breakdown lagi. Makan di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kan itu aktivitasnya walaupun sama-sama makan, tapi kan place-nya itu berbeda. Nah, itu bisa menjadi pengelompokan berdasarkan urgensi. Selain makan, dia apa? Intinya restoran itu buat apa? Buat makan. Terus selain makan, untuk apa?
Bermain kah misalnya karena dia konsepnya restoran keluarga. Boleh bermain. Selain bermain apalagi? Membaca buku misalnya restorannya ada konsep seperti itu karena ini restoran keluarga. Boleh, tapi itu ada urutannya. Ya. Terus dikelompokkan juga. Kalian besok kalau SPA coba untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang sejenis atau yang paling mendekati mirip. Misalnya kalau makan, ya, itu didekatkan dengan apa? Oh, makan itu membutuhkan wastafel. Oh, makan itu membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Ya dideketin ruang-ruangnya. Jangan tiba-tiba sebelah restoran tahu-tahu ada misalnya TA, ada TA, apa makan tiba-tiba ada menghadap ke kamar mandi, boleh menghadap ke kamar mandi, tapi dilihat dulu hubungan ruangnya seperti apa nanti jadinya. Ya, sebentar. Adalah lagi. Bentar. Emosi jiwa. Bentar. Aduh, hujannya. Bentar ya. Raihan. Bentar. 2, 3, 4. Hujannya tiba-tiba beras seperti itu. Ya, jelas ya. Jadi kalau membuat analisa itu ya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membuat analisis, apalagi analisis ruang, ya berarti kita harus tahu kelompok ruangnya itu yang sesuai urgensinya mana, kegiatan utamanya apa. Terus nanti kalau sudah tahu kegiatan utamanya apa, nanti kan di breakdown lagi. Ruangan-ruangannya di dalamnya apa saja. Nah, ruangan-ruangan tersebut nanti dikelompokkan, dideketin. Nah, terus yang kedua, merumuskan persyaratan ruang berdasarkan gambaran karakteristik kegiatannya, termasuk optimalisasi fungsi ruangnya. Nah, kalau sudah tahu kegiatan apa saja yang mau direncanakan, berarti kita juga harus tahu persyaratan ruangnya itu bagaimana. Persyaratan ruang itu bisa kita lihat di mana? Ada bisa bantu jawab? Persyaratan ruang bisa dilihat di mana? Data arsitek, Bu, mungkin. Oke, betul ya. Data arsitek yang pertama. Itu primbon kita. Paling gampang itu bisa melihat syarat ruang itu ada di data arsitek. Kalau tadi kita mau membuat restoran,
Ya, kalau kita mau membuat restoran dan kegiatan utamanya itu adalah untuk makan, kita berarti harus tahu syarat restoran itu apa aja. 1, selain data arsitek. 2, ada apa lagi? Bisa dari mana kita memperoleh persyaratan ruang? Coba kemarin yang membuat SPA restoran atau yang lainnya, kira-kira selain data arsitek kita bisa dapat informasi persyaratan ruang dari mana? Studi banding boleh, good. Ya, selain itu ada yang punya pendapat kira-kira sudah data arsitek? Iya betul. Studi banding juga betul. Ada lagi? Kalau jurnal, Ibu? Dari jurnal boleh juga. Betul. Selain itu, persyaratan ruang itu bisa kita ambil dari mana? Dari mana? Ada yang punya pendapat? Ruang ini luasnya harus segini, ya. Ruang ini atau bangunan ini harus luasnya sekitar sekian ratus meter persegi. Itu dari mana? Dari peraturan pemerintah atau standar nasional yang sudah ditetapkan di negara di mana proyek tersebut akan dibangun, ya. Jadi kalau sudah tahu kita mau membuat restoran, ya kita harus cari syarat-syaratnya apa saja. Seperti kemarin sekilas saya menerangkan tentang standar bangunan olahraga, ya, standar rumah sakit, standar terminal. Nah, itu dia biasanya tidak ada di data arsitek. Dia adanya biasanya muncul di peraturan-peraturan, baik itu peraturan presiden, ya, peraturan menteri, ya, atau peraturan pejabat setempat yang bisa mengeluarkan keputusan yang mengikat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya standar restoran harus memiliki 50 meter persegi, nah itu pasti kalau kita kulik di dalamnya atau kita buka tuh lapisannya 50 meter tuh isinya apa aja. Misalnya, oh ternyata isinya meja untuk 6 orang makan. Ya, meja untuk ada 4 orang makan di meja tersebut. Nah, itu ada syaratnya dan standarnya. Termasuk berapa jumlah sirkulasi yang harus diterapkan di restoran. Nggak sembarangan. Di restoran itu mungkin tidak bisa menerapkan 20%. Ya, di restoran itu mungkin harusnya 30-50%. Karena apa? Selain warawiri untuk orang jalan, yang harus kita perhatikan adalah kondisi pada saat si waitersnya membawa meja kecil untuk menyajikan makanan. Kan ada yang pakai troli dorong itu ya. Nah, seperti itu. Jadi dia bukan hanya untuk orang lewat saja, tetapi juga untuk barang. Itu yang harus diperhatikan. Nah, melakukan pendekatan terhadap tuntutan kuantitatif pengguna ruang. Mungkin kalau kualitatif itu berdasarkan apa yang kita lihat, terus apa yang kita rasa, kalau pendekatan terhadap tuntutan kuantitatif itu biasanya kaitannya dengan perhitungan atau angka-angka. Pengguna ruangnya itu berapa orang, siapa aja berapa orang, ya kan? Terus butuh perabotnya apa saja. Kalau ruangan tersebut menampung sekitar 20 orang, berarti kan udah kita bisa hitung. 20 dikali 1 berarti untuk orangnya saja sudah butuh 20 meter persegi. Ketika kita memasukkan unsur interior, baik itu jendela ataupun kursi, nah kita juga bisa tahu berapa ukurannya. Meja berapa sih standarnya? Untuk 2 orang, untuk 4 orang, untuk 6 orang, 8 orang, ya, 12 orang itu beda-beda. Nah itu bisa dihitung, sehingga kita bisa tahu nanti, oh untuk ruangan A dia membutuhkan berapa.
Nah, untuk pengolahan data dan informasi, ya, tadi sepertinya saya sudah menyebutkan bahwa yang namanya analisa itu dia nggak hanya menampilkan data existing saja. Ada beberapa tahapan yang harus kalian kerjakan di dalam membuat analisis. Yang pertama itu ya, kalau kita sudah punya data, ya memang kita melakukan proses analisisnya itu. Data yang sudah ada kita kumpulkan, kemudian kita melakukan proses sintesa. Proses sintesa ini proses apa? Proses menguraikan, ya, menguraikan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh site kita. Data-data apa saja yang dikumpulkan, ya, kita masukkan ke dalam proses analisis ini. Lalu dari sini, ini sebenarnya bukan analisis ya, ini data, ini sintesa, ini evaluasi. Ya, data-data yang ada ini kita harus olah. Jangan cuma ditampilkan aja, oh sebelah utara dia berhadapan dengan jalan utama, oh sebelah selatan dia berhadapan dengan jalan lingkungan, ya. Terus mau diapain jalannya? Ya, kalau kalian hanya menampilkan sebelah utara, selatan, timur, barat, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu bukan analisis. Itu namanya data. Nah, datanya gimana? Oh, jadi pada saat kita sudah mengumpulkan data, lalu kita uraikan. Diuraikan itu kita lihat, oh sebelah utara ini dia berbatasan dengan jalan raya yang 24 jam ramai. Karena karena jalan ini ramai, maka pengaruhnya terhadap site ini adalah munculnya kebisingan atau munculnya parkir liar misalnya seperti itu. Nah, itu kan sudah menguraikan segala potensi ya ataupun kekurangan. Oh, karena di sini ada jalan utama, di sini pasti nanti macet. Oh, karena di sini jalan utama, pasti di sini nanti berisik. Oh, kalau di sini jalan utama, pasti butuh pintu keluar yang besar supaya gampang keluar masuk. Itu menguraikan potensi dan kekurangan yang dimiliki oleh site kita. Nah, kalau sudah tahu kekurangannya atau potensi yang dimiliki oleh site kita, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kalau sudah tahu tahap selanjutnya, kita sudah tahu segala potensi dan permasalahannya, berarti kita bisa memberikan respon. Kita bisa memberikan masukan. Kita bisa memberikan yang namanya ide-ide. Jadi, karena di sini berisik, karena di sini macet, karena di sini butuh jalan yang lebar, maka sebaiknya apa yang harus kita lakukan terhadap kondisi ini? Entah masa bangunannya digeser ke belakang, entah dibuat coakan, entah dibuat pintu masuk yang lebar, entah dibuat beberapa pintu bukaan. Itu alternatif-alternatif seperti itu masuk ke dalam tahap evaluasi. Ya. Jadi, evaluasi ini akan memberikan respon. Evaluasi ini merupakan respon terhadap kondisi dari si data yang sudah diuraikan segala potensi dan permasalahannya. Jelas sampai sini? Jelas, Ibu. Oke, ya. Di dalam proses analisa dilakukan pendekatan-pendekatan yang merupakan suatu tahapan kegiatan yang terdiri dari rangkaian pembahasan terhadap kondisi kawasan perencanaan, teori atau cara tentang bagaimana seseorang harus melakukan perancangan yang diarahkan pada jaminan bahwa bangunan akan memberi tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi pada saat proses analisis ini, ya, si arsitek atau kamu sebagai arsitek itu harus memberikan masukan-masukan, harus memberikan ide-ide terhadap kondisi yang ada di site existing-nya. Jadi bukan hanya tampilan data saja. Oh, matahari terbit timur, tenggelam di barat, itu data. Terus ini mau diapain? Si lintasan matahari ini mau diapain?
Oh, di tahap ini, di tahap sintesa. Oh, karena dia matahari terbit di timur dan di barat, maka sebelah timur ini cocok untuk ruang-ruang yang bagaimana? Oh, di sebelah barat ini lebih cocok untuk ruang-ruang yang bagaimana? Ya. Terus kira-kira kalau di sebelah timur ini cocoknya untuk ruang-ruang yang bagaimana? Ya, atau cocoknya untuk bentuk massa yang kayak gimana? Apakah masanya lurus, apakah masanya kotak atau letter L. Nah, itu ada di sini. Sehingga nanti pada saat evaluasi, sebaiknya dengan kondisi timur barat ini, ya tadi ya, kalau bentuk massa L yang kayak gitu tuh sudah masuk ke tahap evaluasi. Oh, sebaiknya di sebelah timur diletakkan ruangan-ruangan yang membutuhkan sinar matahari langsung, seperti misalnya kamar tidur ya, atau kamar-kamar yang lain. Nah, untuk sebelah barat, karena dia sinar panas yang nggak baik, ya, buat penghuni ruang, ya, apalagi ruangnya. Nah, berarti di sebelah barat ini, misalnya diletakkan ruang-ruang yang tidak membutuhkan kenyamanan, misalnya seperti itu. Contohnya apa? Kayak dapur, kayak garasi, ya. Terus kayak apa lagi yang mau ditaruh di sini. Nah, tapi kalau misalnya kalian ada berpendapat, Bu, walaupun di sebelah sini kan dia kena timur, tapi kan nanti mataharinya panas. Nah, pada saat kalian membuat seperti itu sudah melakukan proses sintesa dan di situ kalian langsung, oh ya udah biar sinar mataharinya nggak masuk, ya udah kita tambahkan secondary skin misalnya. Nah, itu sudah memberikan respon, udah masuk ke tahap evaluasi. Boleh, sebaiknya seperti itu. Lihat ya. Salah satu contoh analisis ya yang tadi saya bilang ya, pada saat kalian menampilkan kondisi seperti ini, artinya terbit di timur, tenggelam di barat, ini sudah gambar ini sudah memberikan respon berupa oh ternyata dia ada bayangan ke arah sana, misalnya seperti itu ya. Tapi ini bukan analisis. Ini namanya data. Ini kita membuat analisis seperti ini. Sudah tahu kalau di matahari di lintasan timur dan barat, ya, sebelah timur sunrise sampai ke barat, kira-kira kebangunan ini efeknya apa? Oh, di bulan-bulan tertentu bayangan akan atau sisi bangunan ada yang menerima panas lebih banyak dibanding sisi bangunan lain. Ya. Terus misalnya oh dari sebelah timur ya, oh ternyata sisi ini banyak menerima sinar matahari pagi. Nah, ini tuh dia sudah melakukan proses analisis. Nah, terus kalau misalnya sudah gini, apa selesai proses analisisnya? Belum. Ya, analisis itu dibilang baru selesai atau baru dapat digunakan kalau ya kita sudah memberikan respon. Baca keterangan di sebelah kanannya. Pada tahap analisis bukan hanya menceritakan tentang data existing, akan tetapi kita mencoba menguraikan segala potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh set tersebut. Dari uraian tersebut, kita juga harus menentukan bagaimana respon yang kita buat untuk set tersebut. Kalau sudah ada data existingnya, kita sudah melakukan analisis, terus kita mau ngapain? Ya, ternyata respon yang diberikan mengizinkan cahaya matahari untuk masuk ke dalam bangunan secara terpadu. Instalasi fasad unik pada area terbuka dalam bangunan. Ini salah satu trik atau salah satu respon yang bisa diberikan. Jadi walaupun dia berada di lintasan timur atau dia ada di lintasan barat, it's okay, nggak masalah. Karena apa? Memang ada beberapa area yang dibiarkan terbuka supaya sinar matahari tersebut masuk. Nah, Bu, untuk ngatasin panasnya gimana? Untuk mengurangi rasa panasnya terhadap bangunan. Lihat, dia sampai responnya,
ya, meletakkan ruang-ruang yang membutuhkan kenyamanan menjauh dari arah sunset. Karena itu akan menghindari ruangan tersebut dari panas yang menyengat. Ya. Nah, sedangkan ruang-ruang yang butuh kenyamanan dia letakkan di arah timur. Kalau terpaksanya ada beberapa ruang di arah barat, dia bilang responnya adalah menggunakan insulasi panas pada lapisan dinding yang terkena dampak panas atau dia menggunakan thermal insulation. Nah, thermal insulation yang kayak gimana? Oh, ternyata yang bisa kaca, ya, bisa dia menggunakan fiber, ya misalnya seperti itu bisa. Kita bisa menggunakan ACP, misalnya seperti itu. Ya, bahkan kerai-kerai biasa pun dia bisa sebagai sunpad, ya, menghalangi panas. Seperti itu. Ini yang namanya analisis, di mana ada data, ada proses sintesisnya, dan juga ada respon. Responnya ini nanti akan kita pakai di konsep, ya. Jadi itu yang harus kita sepakati di awal, ya, untuk perancangan. Ya, kalau untuk perancangan itu yang penting adalah pada saat kalian membuat analisis, ya jangan hanya data aja yang ditampilin. Tapi gimana caranya data tersebut dapat digunakan untuk proses perancangan kita. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Ibu. Oke, sebentar ya, saya ambil minum dulu. Ya, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah kita menentukan respon tadi di sini, kita harus mengevaluasi lagi sebenarnya. Ya, kita harus mengevaluasi lagi. Kira-kira proses analisis yang kita lakukan ini sudah sesuai atau belum? Ya, hasil yang sudah diperoleh dalam proses analisis bukan berarti langsung sesuai dengan keinginan pihak yang terlibat. Diperlukan sebuah masukan-masukan selama penyusunan proses perancangan. Jadi yang namanya melakukan analisis itu nggak langsung jadi. Kalian pada saat melakukan membuat analisis, ya, itu kan selalu harus asistensi ke dosennya kan pada saat di mata kuliah studi perancangan. Nah, itu gunanya yaitu sama aja kalian misalnya asistensi sama kliennya. Ya, jadi di situ ya kita berusaha untuk menampilkan data-data yang original atau data-data yang sudah sesuai dengan kondisi existing-nya, tetapi ya terkadang ada informasi-informasi yang belum disampaikan atau ada informasi-informasi yang tidak disampaikan, ya. Jadi kan prosesnya ini kan sebenarnya kalian membuat ini kan ide gagasan, penyusunan program, tahap penganalisaan, konsep sampai desain ini kan stepping kalian. Ya, tetapi di dalam proses ini
kita dari program yang ada kita kumpulin, kita harus olah. Dari analisis ini kita harus tahu kita butuh apa aja. Ya kan? Kalian membuat bubble diagram, kalian membuat hubungan antar ruang, itu tuh ada di tahap analisis ini. Sehingga nanti pasti akan menghasilkan fungsi atau aktivitas apa aja nih kira-kira yang sudah sesuai. Bentuk yang bagaimana? Terus pola atau sistem ya, baik itu sirkulasi, baik itu pencapaian, itu tuh yang kayak gimana? Itu tuh muncul semua nanti pada saat proses analisis dilakukan. Karena pada saat proses analisis itu bukan hanya menampilkan data saja. Ingat ya, tapi harus sampai menampilkan respon apa terhadap data yang sudah dikumpulkan. Respon-respon tersebut nantinya akan membantu kalian melakukan atau menentukan konsep perancangannya. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Jadi kalau analisis itu biasanya ya memang yang diuraikan itu adalah satu bangunan, dua lingkungan. Bangunan itu biasanya sifat kegiatan. Ya ini mulai dari program ruang, kebutuhan ruang. Ini kita butuhnya apa aja. Organisasi ruangnya mau kayak gimana, ya. Kalau besok kalian membuat hotel itu front of the house-nya di mana, back of the house-nya di mana. Jadi front of the house itu ruang-ruangnya yang memang harusnya ada di depan, sama back of the house itu adalah ruang-ruang dia yang harusnya ada di area belakang yang tamu nggak perlu lihat. Itu kalau di hotel. Ya, terus standarnya. Kalau misalnya untuk tangga kebakaran berapa sih? Nah, itu standar. Karena tangga kebakaran dia pasti akan butuh ruang. Kalau tangga darurat dia butuh berapa? Apa sih Bu bedanya tangga darurat sama tangga kebakaran? Coba yang sudah belajar utilitas. Kalaupun belum dapat besok tanya ya. Apa sih Pak bedanya tangga darurat sama tangga kebakaran? Dari namanya aja sudah beda, pasti fungsinya sedikit berbeda. Ya. Jadi itu beberapa aspek ya di dalam proses analisis ya. Selain bangunan adalah lingkungan. Tapaknya bagaimana, topografinya bagaimana, bentuk site-nya seperti apa. Nah, itu ditampilin semua. Nah, ini salah satu contoh ya. Bentar saya mau bersihin. Gatel itu. Saran-saran kegiatan pendahuluan. Jadi, kalau tadi sudah di slide sebelumnya sudah dilakukan evaluasi, berikutnya adalah kalau sudah dievaluasi terus diapain? Ya. Kalau sudah dievaluasi hasil-hasil masukan berdasar penjelasan sebelumnya diperbaiki lagi sesuai arahan dari para pelaku yang terlibat di dalam proses perancangan. Hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan ditambahkan menjadi sebuah masukan dalam proses perancangan arsitektur. Lihat, karena dia membuat hotel, ya, membuat hubungan ruang di hotel bintang 4, ya, di lantai 3, dia membuat seperti ini. Ada standar room itu artinya kamar tidur. Standar room ini dia akan berhubungan langsung dengan resepsionis. Dia akan berhubungan langsung dengan sirkulasi vertikal. Ya, tapi dia tidak berhubungan dengan fitness. Jadi kalau dari standar room mau ke fitness ya harus melalui resepsionis. Dari fitness mau ke spa itu dia harus ngelewatin resepsionis baru spa. Nah, ini ada masukan nih ceritanya ya. Masukannya apa? Ternyata ada kemungkinan untuk tamu yang menginap atau bisa tanpa jadi maksudnya jalur ini dari fitness ke spa ini apakah untuk tamu yang menginap atau
pengunjung yang bukan tamu, dia bisa menggunakan fasilitas ini. Kalau misalnya untuk pengunjung, ya nggak masalah. Kalau untuk tamu yang menginap, ya nggak masalah ini dibuat seperti ini. Karena dari kamar dia ke resepsionis ke fasilitas fitness sama spa. Tapi kalau dari pengunjung yang tanpa menginap, apakah berlaku demikian? Nah, itu kan beberapa masukan ceritanya di sini, ya. Tapi kalau di proyek mah dia lebih parah lagi, ya. Lebih jelimet lagi nanti revisi atau masukannya. Ya, bukan seperti ini. Bukan ini tuh hanya leveling dasar di dalam memberikan masukan. Nah, ya. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ternyata ini harus digeser, oh ternyata ini harus berhubungan, kan berarti kita sudah memperbaiki nih. Nah, sekarang kalau kita mau membuat kira-kira dari yang sudah direvisi tadi mau diaplikasikan ke dalam gambar perencanaan. Ya berarti kan kalau sudah tahu jalurnya yang benar, ruangan-ruangan itu disusun berdasarkan kelompok yang sama. Kelompok yang sama itu kita sudah tahu jalur sirkulasinya atau jalur keterhubungannya dalam bentuk bubble diagram itu seperti apa. Nah, kalau sudah seperti itu, langkah selanjutnya apa? Ya kita menentukan besaran dan sistem tata kelolanya. Kita menentukan besaran ruangnya. Tadi sudah disinggung bahwa untuk menentukan besaran, kita tentukan dulu jenis kegiatannya apa. Menentukan program ruangnya apa. Terus kita menentukan, baru bisa menentukan besaran ruang. Ada berbagai macam cara untuk menghitung besaran ruang. Yang pertama itu biasanya bisa dengan literatur atau data arsitek atau time saver. Kita lihat single bed itu standar ruangnya berapa, double bed itu standar ruangnya berapa. Itu ada semua. Atau kalau nggak mau lihat dari literatur, kita bisa studi kegiatan dan modul kegiatan. Datang langsung ke hotelnya. Terus melihat, mencatat, bertanya. Atau yang ketiga dengan studi banding. Ini menggunakan data-data sekunder. Ya, itu juga bisa. Mau apapun, mau dari manapun, yang penting kalian cantumkan sumbernya dari mana. Ya. Nah, kalau sudah tahu mau langkah yang mana, kita bisa melakukan perhitungan besaran ruang. Ya, kita juga bisa menentukan kapasitas ruang. Ya, karena besaran ruang itu bisa disusun berdasarkan aktivitas. Dan ini sumbernya dari data arsitek, peraturan menteri, studi banding, dan juga asumsi. Boleh diasumsikan sendiri. Jadi kira-kira kalau di data arsitek dibilang standar satu orang itu hanya 1 meter persegi, tapi kalau kalian mengasumsikan bahwa 1 meter persegi itu terlalu sempit, ya sudah boleh 1,1 atau 1,2. Yang penting sumbernya jelas. Ya. Bentar. Nah, ini contohnya perhitungan besaran ruang. Bisa dilihat ya. Kalau kita mau menentukan sebuah besaran ruang atau kita mau membuat ruang, bukan hanya orangnya saja yang harus kalian hitung. Lihat di dalam sebuah ruangan itu ada apa aja. Siapa penggunanya, kegiatannya apa saja, membutuhkan mobilitas yang bagaimana. Ya. Ini gambar di kiri atas. Ini sampai dia menjelaskan to the kitchen. Ya. Ini jalur utamanya ini. Jadi jalur yang trafficnya paling tinggi itu ada di jalur ini. Ya. Ini misalnya to the kitchen,
Ini mau ke mana? Ke garasi atau apa? Lihat, selama ini yang kalian hitung terkadang itu hanya baru jumlah orangnya saja. 1 meter persegi, 1 meter persegi. Padahal kalau di dalam ini, anggap ini ruang keluarga ya. Nah, kita butuh apa aja? Orang itu tuh butuh tempat duduk. Kalau dia butuh tempat duduk, berarti kan kita butuh perhitungan tentang sofa. Sofanya mau tiga dudukan, 1 dudukan, atau 2 dudukan. Ya, terus kita bayangkan ini mau sirkulasinya keterhubungan dari satu ruang ke ruang yang lainnya bagaimana? Itu juga harus dibuat. Oh, ternyata area tengah ini merupakan area keluarga untuk mengobrol. Berarti kalau mau mengobrol itu butuh apa aja? Oh, ada kursi, oh ada meja, oh ada orang. Nah, dihitung di sini. Ya, sebentar ya. Nah, itu dihitung. Jangan cuma orangnya saja, itu berapa? Sofa dengan dudukan sofa, terus bangku. Itu kan beda-beda standarnya. Ya kan? Nih lihat, ini nih ada aturannya. Ini kalau mau seperti ini. Oh, menentukan ruang tamu ini juga bisa dia berfungsi sebagai ruang main piano misalnya atau ruang kerja. Berarti dia butuh meja. Mau diletakkan di mana? Mejanya. Kalau dia jalurnya begini ya tentu di pojok. Ini apabila kita membuat satu pintu masuk dari kiri keluar di atas. Ini konsep sebenarnya begini. Tapi ketika kalian menguraikan jumlah orangnya, kalian menguraikan butuh ini, butuh itu analisis. Ya. Ternyata dilihat lagi. Alternatif ini bisa muncul alternatif yang lain. Ternyata kalau bangku ini, meja televisinya kita rubah, letakkan di sini, berarti kan bisa kita geser. Kalau digeser, kemungkinan yang terjadi apa? Ya, oh ternyata nggak mungkin dong jalur sirkulasinya begini. Pasti jalur sirkulasinya itu tidak menghalangi aktivitas atau kegiatan yang lain. Berarti alternatifnya adalah kita membuat bukaan di bawah. Ya, terus karena di sini terasa kosong, dia bisa menambahkan bufet atau lemari. Seperti ini. Ya. Atau ternyata alternatif lainnya adalah ya. Alternatif lainnya adalah ternyata dia bisa kok walaupun ini dibuat ada TV di sini ya, dibuat sirkulasi yang jelas tidak seperti ini bisa. Ya. Tapi mejanya tidak ada di area sebelah kanan ini. Alternatifnya mejanya mau ditaruh di kanan. Jadi dia seperti ini. Kita membuat beberapa alternatif apa yang bisa kita lakukan terhadap ruangan kita. Jadi jangan kalian kalau membuat analisis atau membuat konsep jangan terpaku hanya ke dalam satu bentukan. Pasti nanti akan ada beberapa alternatif lain. Iya, ini boleh digambar semua di analisis ataupun konsep kalian, boleh.
Analisisnya kan kalian punya ruangan sekian-sekian nih yang direncanakan untuk ini. Ya. Misalnya kalian di program ruang sudah ditulis untuk ruang keluarga 20 meter persegi. 20 meter persegi itu kan bukan berarti harus 4 kali 5 kan ukurannya. Bebas mau berapa aja. Yang penting ya tidak kurang dari itu. Yang penting satu luasan ini biasanya minimal 20 meter persegi. Tidak ada yang lebih dari, tidak ada yang kurang dari biasanya. Ya, jadi ini beberapa alternatif. Sehingga misalnya dari semua ini ternyata ada juga nih alternatif terbaiknya seperti ini. Nah, kalau untuk membuat ruang keluarga biasanya kita ada perhitungan tentang ya kurang lebih jarak 10 meter persegi itu ya itu merupakan conversation area. Ya, jadi ya kalau orang ngobrol kan ini kan udah posisinya ya ada kursi, berarti kan orang duduk di sini semua. Kalau di sini semua pasti akan tercipta ruang obrolan. Nah, ini ada sistem tata kelola proyek sebenarnya ya. Kalau misalnya kita sudah memperoleh gambaran ruangan-ruangan kita mau ukurannya berapa, mau bentuknya bagaimana, kan ini kan susunan seperti ini nanti kalau digabung-gabung dia akan menjadi sebuah gambar denah kan nanti. Nah, gambar denah tersebut ya biasanya sebelum kita mau aplikasi atau kita mau rubah ke dalam bentuk gambar pelaksanaan, ya biasanya sebelum proses pembangunan kita diharuskan membuat surat yang namanya izin mendirikan bangunan. Kalau sekarang bukan IMB namanya ya, saya lupa saya. Sebentar ya, saya balas WA dulu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas semua? Jelas, Ibu. Dan mau membuat kalau tadi kita sudah dalam proses perencanaan ya lalu proses selanjutnya itu adalah ya kita kan berusaha untuk mengaplikasikan gambar-gambar kita itu ke dalam bentuk ini ya dalam bentuk kenyataan atau dalam bentuk fisik. Nah, sebelum ke sana sebenarnya ada satu langkah yang harus kalian lakukan sebagai seorang arsitek, yaitu mengurus yang namanya izin mendirikan bangunan. Sekarang bukan IMB namanya, cuma saya lupa namanya, kemarin sudah dikasih tahu ya. Nah, di dalam sebuah pembangunan ya, di dalam sebuah pembangunan sebuah proyek ya, sebenarnya kita juga harus mempelajari dan menyiapkan proses perizinan. Boleh atau tidaknya sebuah bangunan tersebut dibangun di lahan tersebut. Dalam prosesnya, arsitek harus mengenal yang namanya IMB atau izin mendirikan bangunan. IMB ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung,
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ya, PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Ini jadi sebenarnya IMB ini sih ya kaitannya dengan sebenarnya syarat-syarat apa ya? Bukan keselamatan, syarat-syarat tentang pembangunan sebuah bangunan. Jadi kalau kita punya site 90 meter persegi, kalau kita mengajukan IMB itu, dia ada syaratnya bahwa bangunan hanya boleh dibangun seluas sekitar misalnya 60 meter persegi. Jadi yang 30 meter persegi itu, ya 30 meter persegi itu untuk resapan atau bipori, ya. Jadi seperti itu. Nah, itu nanti kelihatan ya. Pada saat kita membuat IMB sebenarnya kita bisa lihat bahwa gambar kita ini sudah memenuhi standar atau belum. Gambar kita ini sudah memenuhi kriteria atau belum. Kriteria keselamatan bangunan ya, tentang yang tercantum di undang-undang nomor yang sudah disebutkan. Nah, biasanya IMB itu kalau sekarang dia bisa online ya, karena kalau dulu belum online itu IMB itu jadi ini pusatnya percaloan lah ibaratnya kalau di dunia arsitek ya. Sebenarnya kita bisa ngurus sendiri, datang ke kecamatan, lengkapi berkas, serahkan dokumen ya. Kalau sudah keluar 1 atau 2 minggu biasanya IMB keluar, baru kita bisa mulai membangun rumah. Kalau sudah bangun rumah biasanya kita sudah berwujud, nah kita bisa mengajukan listrik ke PLN, baru dia rumah bisa difungsikan. Nah ini cuma sekedar informasi aja buat kalian ya, yang besok kalau misalnya sudah berprofesi sebagai seorang arsitek, dia biasanya sebelum membangun itu dia pasti diharuskan untuk membuat IMB kalau lokasi rumah kalian itu bukan di permukiman, bukan di perumahan. Ya, jadi yang masih di rural atau dia permukiman tidak tertata kayak di perkampungan ya. Nah, itu biasanya suka ada tuh orang dari entah kelurahan, entah kecamatan yang suka ngecek, ntar nanya-nanya ini IMB-nya udah keluar belum? Kalau belum keluar ntar dikasih apa tuh garis tanda merah, artinya bangunan ini belum punya IMB, suruh ngurus lagi. Itu pasti nanti keluar duit lagi ya. Jadi sekedar tahu aja buat kalian juga ya, kalau misalnya orang tuanya atau mungkin ada saudara yang mau membuat rumah tapi bukan di perumahan, biasanya suka ada tuh pihak-pihak yang iseng dan nanyain ini IMB-nya mana, itu suka ada sampai sekarang. Ya, jadi ini hanya intermezzo aja kalau kalian besok mau berprofesi sebagai arsitek ya. Ini pasti nanti suka di senggol-senggol sama orang pemerintahan seperti itu ya. Dan kalau misalnya belum punya ya pasti akan diminta suratnya. Kalau nggak diminta suratnya ya ada 2 kemungkinan, ke kelurahan atau ke kecamatan, atau bayar on the spot, bayar di tempat ke oknum tersebut gitu. Itu ada yang begitu. Besok didatengin lagi nggak Bu? Ya ada kemungkinan didatengin lagi. Seperti itu. Ya, jadi ini informasi saja buat kalian. Nah, sebenarnya ini intermezzo yang di sini untuk mengurus IMB ya. Jadi gini, balik lagi tadi pada saat melakukan proses analisis ya. Jadi kalau sudah melakukan proses analisis ya, terus kita sudah tahu ininya seperti apa, kebutuhan ruangnya seperti apa, ya. Kita bisa nanti membuatnya dalam bentuk kesimpulan seperti ini. Ya, jadi kita membuat dalam bentuk bubble diagram sebenarnya sebelum kita memang seharusnya tuh kalau sudah analisis itu tampilan kesimpulan akhir studi awal arsitekturnya itu tentu saja nanti ada gubahan massa sebenarnya ini. Tapi gubahan massa ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berdasarkan makro bubble diagram sebelumnya. Karena
lantai dasar yang ada di sini itu merupakan perwujudan luasan daerah yang ada di bubble diagram ini. Seperti itu. Jadi kalau mau membuat massa bangunan, ya sudah bisa dikira-kira kalau ini alasnya dengan luas 1000 meter persegi, berarti kan kita sudah punya kemungkinan luas KDB bangunannya berapa. Nah, luas KDB bangunannya berapa? Itu dapatnya dari mana? Ya dari bubble-bubble diagram ini. Karena bubble diagram ini sudah memiliki angka di program ruang sebelumnya dalam bentuk tabel-tabel. Dan jangan lupa, bubble diagram program ruang itu harus disertai sama yang namanya sumbernya. Berdasar apa? Tadi boleh studi banding, boleh asumsi, boleh dari jurnal, itu boleh. Seperti itu. Itu disebutin semua. Jadi kalau ini lantai ininya dijumlahkan, ya nanti paling tidak sudah mewakili bentuk blok massa atau studi massa yang ada di site kita. Ya. Terus diusahakan kalau membuat bentuk gubahan massa, dilihat dulu alasnya atau bentuk site kita. Kalau bentuk site-nya kotak, ya usahakan bangunannya juga kotak. Lingkaran nggak boleh, Bu? Boleh. Segitiga nggak boleh, Bu? Boleh. Tapi dasarnya harus kuat. Kalau kalian masukkan di sini bentuk segitiga, nanti akan ada pertanyaan, merespon apa bentuk segitiga tersebut? Kenapa dengan alas yang bentuknya segi 4, kok kamu milihnya segitiga? Nah, itu kalau kalian punya jawabannya, pakai. Kalau masih cuma ya biar bagus, Bu. Nah, itu kalian cari jawaban lain yang lebih masuk akal. Ya. Nah, di sini di gubahan massa ini ya tentu saja dari kotak-kotak terus ada berapa lantai yang direncanakan. Dari sini kita bisa melihat beberapa perubahannya dari yang kotak biasa nih kayak template-nya kalau kita makan di sabu haci ya atau di saburi ini kan kayak kotak plate-nya si daging kan. Nah, kalau kita buat seperti ini, bukannya nggak boleh, boleh gitu. Tapi kan kita arsitek, kita harus tahu fungsi, kita tahu estetikanya, terus kita juga tahu utility-nya. Ya udah, ini kan bisa dirubah lagi. Yang sudut-sudut runcingnya ini bisa kita smooth-kan. Jadi dia agak lengkung. Nah, kalau dia bentuk begini, apalagi bentuk yang bisa dikombinasikan? Oh, ternyata dia bisa loh dibuat yang menciut di bawahnya. Artinya di bawahnya itu lebih kecil dibandingkan yang atasnya. Nah, kalau begini doang kan banget kan? Biasa banget kan? Nah, jadi dibuatlah beberapa alternatif seperti ini. Oh, kalau ini ada pengikatnya nih. Dibuatlah kumparan seperti ini. Spiral. Ya sudah. Ini sudah spiral begini. Ya. Tapi ini kita beri ketebalan. Kita beri ketebalan ini kita sesuaikan dengan area dinding yang akan kita lapisi. Kan jadi seperti ini tuh. Berubah. Oh, jadinya seperti kalau ini begini kok kaku banget ya. Oh, dibuatlah seperti ini untuk rumah liftnya misalnya seperti itu. Ya. Nah, jadi hasil akhirnya ya kalau kita membuat proses analisis ya tentu saja kita akan membuat yang namanya gubahan massa. Gubahan massa ini biasanya disesuaikan dengan tema dan konsep yang sudah kita lakukan sebelumnya. Bisa dipahami sampai sini? Ngerti susunannya? Saya pikir ini kan langkah-langkah di dalam membuat studio perancangan ya. Ini akan kepake terus sampai nanti kalian tugas akhir. Tolong diingat-ingat ya, karena step by step-nya seperti itu. Di dalam membuat sebuah objek perancangan itu tidak serta-merta langsung simsalabim jadi. Jadi kalian harus tahu
identifikasi proyeknya seperti apa. Di dalam identifikasi proyek itu ada informasi terkait dengan penggunanya siapa, usia berapa, ya, terus jenis kelaminnya apa, ya, dari segi pengguna, pekerjaan, ya, terus mau buat apa, standar-standarnya, itu ada di identifikasi proyek. Dari identifikasi proyek, apalagi yang harus kita lakukan? Kita tentuin dulu kegiatan utamanya apa. Kegiatan utamanya apa, mau yang kayak gimana, butuh ruangnya apa saja. Kalau sudah tahu butuh ruangnya apa saja, sebenarnya kita bisa tahu hubungan ruangnya itu bagaimana. Hubungan ruangnya bagaimana, kita bisa tahu, ya, nanti sirkulasinya seperti apa. Kalau sudah begitu, kita masukkan, nanti kita tentuin dulu site-nya mau yang mana. Ketika sudah menentukan site, apa tadi yang ada di program ruang, kebutuhan ruang, itu kita masukkan ke dalam analisis kita. Apakah itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku? Ya, karena dalam proses analisis kita harus menguraikan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh site kita sehingga bisa dimanfaatkan untuk membuat perancangan arsitektur. Membuat restoran tapi dia menghadap ke kuburan, membuat restoran tapi dia menghadap ke pasar misalnya. Apakah itu sesuai? Ya, kalau kalian menjawab sesuai, ya kasih penjelasan yang masuk akal dan bisa diterima. Ya kan, kalau sudah analisis tidak main-main, bukan hanya data existingnya saja yang ditampilkan, tapi kalian harus menguraikan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh site tersebut. Dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh site tersebut, kita bisa menentukan respon apa yang baik untuk site kita. Respon itu nanti akan membantu si tema dan konsep dalam membuat gubahan massa yang akan dibentuk. Demikian informasi yang bisa saya berikan di pertemuan ini. Ada pertanyaan sampai sini? Boleh. Apa ya? Ada yang belum saya tambahin ya? Nanti saya upload pakai yang ini aja deh, yang baru ini. Ya, ya, sebentar ya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Jelas semuanya? Oke, terima kasih. Sebentar ya, saya tambahkan file.